Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita berdasarkan kitab yang terbaru, tafsir ayat-ayat iman, siri yang keempat, di bawah tajuk Hukum Qisas dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Ustaz ulang sekali lagi, tajuk yang akan kita bahas pada pagi ini, Hukum Qisas dan pengaruhnya dalam kehidupan. Apa makna qisas? Dan apa makna pengaruh qisas itu dalam kehidupan umat manusia? Melalui tafsiran, insya-Allah kita akan faham. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca dulu ayatnya dan terjemahkan secara harfiah, dan selanjutnya akan kita terjemah maknawiyah, yaitu tafsirannya. Topik ini dibahas oleh ayat 178-179 dari surat Al-Baqarah. Lihat kitab tafsir ayat-ayat Al-Quran atau tafsir ayat-ayat iman, halaman 33 hingga halaman 42. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
Coba dengar dulu terjemah harfiah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan mengikuti cara yang betul. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang betul pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang pedih. Ayat berikutnya, dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Demikian terjemah harfiah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada terjemah maknawiyah atau tafsiran, bagus juga sebagai mukaddimah Ustaz sebutkan beberapa perkara. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat-ayat sebelum ini tentang kesesatan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau ini ayat 178, ayat 174, 175, 176. Allah menerangkan tentang kesesatan orang-orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani karena mereka menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di dalam Taurat dan Injil. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 177, Allah menerangkan pula tentang hakikat kebajikan atau kebaktian. Bukanlah dengan mempertengkarkan persoalan kiblat ke timur atau ke barat. Bukan. Sebagaimana firman Allah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu terletak menghadapmu ke arah timur atau ke barat. Bukan. Tapi kebaikan yang sebenarnya adalah imanmu pada Allah dan imanmu kepada hari kiamat, kepada Rasul, kepada malaikat dan lain-lain. Dan juga bukanlah kebaikan itu bila kamu terlalu memperturut hawa nafsu. Bukan. Lalu pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang Ustaz baca tadi,
Allah mula menerangkan tentang hukum qisas dan pengaruhnya dalam kehidupan. Itu kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya. Okey, sekarang kita mula jelaskan makna qisas. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Penjelasannya, qisas ini maknanya bila seseorang membunuh orang lain, maka dia dibalas bunuh. Itu makna qisas. A membunuh B, cukup saksi dan buktinya A bunuh B. Dalam Islam, A yang membunuh hendaklah dibunuh. Membunuh A yang telah membunuh B sampai mati itu namanya qisas. Perkataan qisas ini dia ada kaitannya dengan kisah. Kisah, cerita, story. Betul tak? Bila kita mengisahkan sesuatu kejadian masa lalu, kita ulangi, menyebut kejadian itu exactly sama seperti yang kita lalui pada masa silam. Kan namanya kisah. Kisah maknanya mengulangi perkara yang sama sekarang terhadap cerita story yang lama. Kan namanya kisah. Dari perkataan itulah muncul istilah qisas. A membunuh B. Dalam Islam, A yang membunuh B itu, ahli keluarga B yang mati itu boleh menuntut kepada pihak pemerintah agar A juga dibunuh. Bunuh, balas bunuh. Dengan balasan yang serupa. Cuma dalam Islam ada beberapa ketentuan yang berbeza dengan apa yang berlaku di zaman jahiliyah. Lalu Allah SWT katakan pada ayat yang sama, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Di situ adilnya Islam. Berbeza di zaman jahiliyah. Di zaman Islam mula muncul, ada istilah perbudakan. Seseorang memiliki budak dengan makna hamba sahaya, 50 orang, 100 orang. Ada orang merdeka, ada hamba. Kedudukannya mereka berbeza. Islam hapuskan perbudakan
atau penghambaan itu secara berangsur-angsur. Namun perbudakan memang wujud zaman itu. Islam satu agama yang mudah. Kalau ingin merubah satu-satu sistem yang tidak elok, tidak dirubah secara serta-merta. Sebagaimana pengharaman arak. Ada 3 peringkat pengharaman. Semua kita tahu. Begitu juga penghapusan perbudakan juga secara berangsur-angsur. Sebab andai kata begitu Islam datang, sistem perbudakan langsung diharamkan, barangkali orang-orang kaya di zaman itu tidak akan masuk Islam. Sebab memiliki budak macam memiliki harta. Itu sebabnya untuk memerdekakan hamba mesti bayar dalam jumlah tertentu. Memiliki 10 orang hamba tak ubahnya macam memiliki 10 ekor onta. Sebagai contoh harta. Apalagi kalau memiliki sampai 50 orang hamba. Islam menghapus penghambaan secara berangsur-angsur. Akhirnya sampai hari ini tidak ada lagi ada hamba. Pada zaman dahulu bila seorang merdeka, yang dibunuh, mereka akan bunuh beberapa orang hamba abdi. Lihat zalimnya. Bila laki-laki satu kaum dibunuh, mereka akan bunuh laki-laki kaum yang membunuh itu beberapa orang laki-laki, padahal yang dibunuh seorang. Tapi karena kabilah itu kabilah yang kuat, dia boleh menuntut 10 orang laki-laki kamu mesti kamu bunuh, sebab orang yang kamu bunuh adalah orang penting bagi kami. Bila puak yang kuat ni dibunuh wanitanya, maka mereka akan menuntut laki-laki kamu akan dibunuh. Begitulah kezaliman yang berlaku sebelum datangnya Islam. Maka timbul ayat ini. Laki-laki dengan seorang laki-laki, wanita dengan seorang wanita, hamba yang dibunuh juga hamba. Begitulah seterusnya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Jadi berdasarkan ayat di atas, ini kesimpulan. Berdasarkan ayat di atas, Allah menetapkan hukuman qisas ini yang datang dari Allah hendaklah dilaksanakan berdasarkan ketentuan berikut. Seorang yang merdeka dihukum bunuh jika dia membunuh seorang yang merdeka. Tak boleh. Hamba. Seorang hamba abdi dibunuh, dihukum bunuh jika dia membunuh seorang hamba abdi pula. Seorang wanita dihukum bunuh jika dia membunuh seorang wanita. Begitulah seterusnya. Lalu timbul pertanyaan. Wajar kalau begitu timbul pertanyaan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz dalam Islam jika terjadi hal-hal seperti berikut? Pertama,
jika seorang merdeka membunuh seorang hamba abdi. Yang membunuh ini orang merdeka. Yang dibunuh itu hamba abdi. Ayat menyebut orang merdeka yang membunuh hendaklah dibunuh itu orang merdeka juga. Tapi sekarang yang membunuh itu orang merdeka. Yang dibunuhnya hamba abdi. Timbul pertanyaan. Bagaimana juga hukum apabila Muslim membunuh kafir zimmi? Orang kafir. Bukan kafir dalam peperangan. Bukan kafir harbi. Begitu juga yang ketiga. Bagaimana yang dibunuh itu seorang. Yang membunuh ni ramai-ramai. Mereka keroyok. Beramai-ramai. Apakah semuanya yang membunuh itu 10 orang akan dibunuh, padahal yang dibunuh hanya 1 orang? Timbul perbincangan dalam ilmu fiqh. Semuanya ada Ustaz sebut di sini. Secara ringkas, Ustaz ingin katakan, adapun seorang merdeka dibunuh karena dia telah membunuh seorang hamba abdi. Apakah seorang merdeka dibunuh karena dia telah membunuh seorang hamba abdi? Apakah Muslim juga akan dibunuh bila dia membunuh orang kafir? Itu masalah yang kita ingin bahas. Pendapat jumhur, majority, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Seorang yang merdeka tidak dibunuh karena telah membunuh seorang hamba abdi. Demikian juga Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang-orang kafir. Itu pandangan majority. Berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, seorang merdeka dibunuh jika dia membunuh seorang hamba, walaupun dia orang merdeka. Demikian juga Muslim hendaklah dibunuh jika dia membunuh orang kafir. Masing-masing mereka ada dalil. Hanya saja bila ditanya bagaimana tarjihnya Pak Ustaz, mana pandangan yang lebih kuat? Nah, dalam hal ini pendapat Imam Abu Hanifah lebih kuat dalam hal orang merdeka membunuh hamba abdi. Orang merdeka itu juga hendaklah dibunuh. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun pendapat jumhur, Muslim membunuh kafir, Muslim tersebut tidak boleh dibunuh. Sedangkan menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Muslim dibunuh jika ia membunuh kafir. Itu Abu Hanifah. Nah, dalam hal ini jumhur pula pendapatnya lebih kuat, yaitu Muslim bila membunuh kafir, Muslim tak boleh dibunuh.
Semuanya ada dalil-dalil lengkap. Ustaz sebut di sini. Sila baca buku ini. Ustaz kebetulan hari ini sangat banyak program, sehingga jam 11 Ustaz terpaksa beredar dan kita perlu juga jawab beberapa soalan. Sila baca. Persoalan yang kedua yang juga menjadi perbincangan para fuqaha. Adakah ayah dibunuh karena ayah membunuh anak? Kita sedang bercakap masalah kisas ya. Adakah ayah dibunuh kisas jika dia membunuh anaknya sendiri? Ustaz akan jawab, menurut jumhur, ayah tidak dikisas jika dia membunuh anaknya. Ini berdasarkan hadis Nabi, ayah tidak dibunuh jika dia membunuh anaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Cuma ada ulama mengatakan hadisnya dhaif dan ada pula ulama yang mengatakan hadisnya sahih. Imam Malik pula berpendapat. Ini Imam Malik lain daripada jumhur. Ayah hendaklah dikisas jika ia membunuh anaknya dengan sengaja, seperti menyembelihnya. Lain halnya dalam keadaan tidak sengaja. Ayah dibunuh, kata Imam Malik. Adapun persoalan yang ketiga, adakah orang ramai dibunuh semuanya jika dia membunuh seorang? Nah, dalam hal ini menurut majoriti, jumhur, jamaah dibunuh semuanya jika dia membunuh seseorang. Sedangkan menurut mazhab Zahiriyah, jamaah tidak dibunuh jika membunuh seseorang. Nah, dalam hal ini pendapat jumhur lebih kuat. 5 orang sepakat membunuh 1 orang. Jumhur kata 5 orang ini dibunuh semuanya. Sebab bimbang. Kalau 5 orang itu tidak boleh dibunuh, semua mereka nanti akan pakat-pakat 10 orang ke 20 orang ke membunuh 1 orang yang dia musuhi. Dan itu membawa kesan yang tidak baik. Sebab 10 orang ke 5 orang ke semuanya berdosa. Sebab mereka telah ta'awun, bekerjasama dalam perkara dosa, membunuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu ayat tersebut mengatakan, apa dia? Barang siapa yang mendapat suatu kemaafan dari saudaranya. Maknanya, orang yang membunuh tadi sepatutnya dibunuh. Ahli waris yang dibunuh boleh menuntut untuk dibunuh A yang membunuh B. Keluarga B boleh menuntut agar A dibunuh. Tetapi kata Allah, apabila keluarga B bersedia memaafkannya, A cukup membayar diat. Diat maknanya pampasan. Atau dengan kata lain ganti rugi dalam jumlah sekian. Dan pihak A yang membunuh
boleh menerima kemaafan tersebut. Tapi Allah telah sebut sambungan ayat, hendaklah yang diberi kemaafan membayar diat atau denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Maknanya jangan ditangguh-tangguh. Jangan delay pembayaran diat. Yang demikian itu, dan kepada yang memberi maaf pula, hendaklah memberi kemaafan dengan cara yang baik. Maksudnya, jangan pula dah terima diat atau pampasan, rasa dendam tetap ada, akhirnya dia upah orang lain untuk membunuh A secara sembunyi-sembunyi. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Memberi kemaafan itu adalah satu keringanan datang daripada Allah. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Sama ada pihak yang diberi kemaafan, jangan dipersulit, tangguh-tangguh pembayarannya. Itu maknanya melampaui batas. Dan pihak yang memberi kemaafan pula, jangan pula dah terima pampasan, lalu secara rahasia, karena dendamnya, dia bunuh pihak A yang membunuh tadi. Allahu Akbar. Inilah tafsiran bagi ayat yang ke 178. Nah, sekarang ayat yang terakhir. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Terjemahannya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Apa maksudnya? Hadirin dan hadirat, kita perlu sedia maklum, ketetapan hukum dalam Islam bukanlah sebenarnya ingin sangat menghukum. Bukan. Ustaz ulang sekali lagi. Hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam, siapa mencuri, potong tangan. Siapa berzina sedangkan dia pernah kawin, rajam sampai mati. Siapa yang membunuh, hukumnya dibunuh. Memang itu hukum Islam. Kita bercakap hukum Islam, ya. Tapi tujuan hukum itu ditetapkan oleh Allah bukanlah sebenarnya untuk menghukum pesalah. Tapi hukum itu ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana, sekedar untuk menakut-nakutkan. Bila seseorang itu tahu, bila dia mencuri, tangannya akan dipotong, membuat dia jadi rasa takut, sehingga tak jadi mencuri. Itu hukuman. Itu maksudnya. Seseorang yang apabila tahu, bila dia berzina, dihukum rajam, atau disebat sampai 100 kali sebatan bagi yang belum pernah kahwin, membuat dia jadi takut. Apalagi sebatan dan hukum rajam itu hendaklah dilakukan dalam Islam di khalayak ramai, disaksikan oleh orang ramai. Sebagaimana yang dilakukan hukum qisas di Arab Saudi. Ustaz pernah menonton selama sebanyak 2 kali.
ketika sedang belajar dulu di Madinah. Selesai salat Jumaat, diumumkan sebentar lagi akan dilakukan hukum qisas, potong kepala. Disaksikan oleh orang ramai. Itu hukum dalam Islam. Yang potong tangan, potong. Bila seseorang itu punya rasa takut, dirajam sampai mati, dipotong tangan, sudah tentulah mereka tidak akan berzina. Sudah tentulah mereka tidak akan mencuri. Tuh tujuan hukum dalam Islam. Sebenarnya itu sebabnya karena berlaku hukum tersebut di Arab Saudi. Kita tengok kedai-kedai jual emas begitu saja bergentayangan tanpa ada jaga dengan senapang terhunus sebagaimana di negara kita dan di negara-negara lain yang banyak pencuri. Dari satu sudut kita dapat lihat kehebatan bila hukum Islam itu dilaksanakan oleh satu-satu negara. Itu yang dimaksudkan walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya dalam kisas itu ada jaminan kelangsungan hidup. Membuat orang akhirnya selesa hidup. Tak takut dibunuh. Tak takut maksiat yang akan berlaku. Karena apa? Hukum ditegakkan. Hadirin dan hadirat, cuma Allah kata, ya ulil albab. Orang-orang yang mempunyai akal yang waras. Qisas itu mengandung kelangsungan hidup bagi orang yang ada akal. Itu sebabnya kalau ada orang yang membunuh, yang mencuri, yang berzina secara tersirat, mereka orang yang tidak berakal. Mereka bukan orang yang bijak. Orang bijak, ulil albab, dia takut akan buat sesuatu perkara yang boleh mengakibatkan menyiksa dirinya sendiri. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan penjelasan ayat ini kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Semua kita tahu, buat suruhan, jauhi larangan.